Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 179 Tanah Beru selaku penanggung jawab komunitas belajar Maiki Bicara. Kemudian terhormat Bapak Ibu guru hebat SDN 179 Tanah Beru. Puji syukur kita panjatkan hari ini karena kita masih diberikan kesempatan kepada Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul di tempat ini, di tempat yang sangat-sangat sederhana guna melakukan praktik baik yang akan dilakukan oleh guru hebat kita, guru penjas, guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Selanjutnya marilah kita memberikan salam dan salawat kepada Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang menderang seperti saat ini. Baik Bapak Ibu Guru, untuk mempersingkat waktu kita hari ini, agenda kita hari ini adalah Pak Hasriyadi dengan selaku narasumber akan memberikan, Pak Hasriyadi dengan Pak Ihsan Haris akan memberikan materi hari ini berupa praktik baik selama beliau mengikuti pembelajaran di pelatihan pendidikan guru penjas di Oke. Kemudian jadi ini adalah berupa rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Pak Hasriyadi dan Pak Ihsan Haris, yaitu merancang pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas sekolah. Ini akan disampaikan sebentar materinya. Jadi ada dua narasumber hari ini, yaitu Pak Hasriyadi dengan materi yang berbeda. Jadi akan dibawakan pertama oleh Pak Hasriyadi, kemudian akan dilanjutkan oleh Pak Ihsan Haris. Kepada beliau saya persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk memaparkan terkait rencana tindak lanjut dalam proses merancang pembelajaran berbasis proyek dan komunitas belajar sekolah. Di sini saya langsung saja. Adapun judul program yang akan dilaksanakan di SD 179 Tanah Beru ini yaitu eksebisi sepak bola mini dalam bentuk Sport Education Model atau SEM. Kemudian adapun yang melatar belakangi, yang pertama, Sport Education ini merupakan salah satu model pembelajaran dengan pendekatan holistik, menarik serta membangun siswa menjadi individu yang kreatif. Kemudian kepemimpinan peserta didik muncul dalam model pembelajaran SEM. Kemudian kegiatan eksebisi sepak bola mini merupakan kegiatan untuk memfasilitasi minat dan bakat peserta didik berdasarkan permintaan dari peserta didik serta melihat animo peserta didik terhadap cabang olahraga sepak bola mini. Adapun tujuan dari program yang akan saya laksanakan ini, yang pertama adalah mengembangkan keterampilan sepak bola dan meningkatkan kebugaran peserta didik. Yang kedua, mengembangkan pengalaman peserta didik dalam membuat perencanaan dan mengorganisir sebuah event pertandingan. Yang ketiga, memberikan pengalaman nyata bagi peserta didik dalam menerapkan pengetahuan tentang menjadi atlet, wasit, pelatih, serta panitia. Jadi di sini di SEM, peserta didik berperan penuh. Dia yang jadi atlet, dia yang jadi wasit, kemudian dia sebagai panitia. Kemudian yang keempat, meningkatkan motivasi dan keterlibatan aktif secara langsung peserta didik. Dan yang terakhir, menebalkan karakter gotong royong dan membangun kerjasama tim untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, apa yang menjadi capaian langkah dan hasil? Capaiannya, pemahaman peserta didik tentang permainan sepak bola mini. Kemudian pengembangan keterampilan individu, pemahaman dan penerapan taktik dalam permainan sepak bola mini. Kemudian menunjuk sikap sportivitas, fair play, dan kerjasama. Dan yang terakhir, mengembangkan kepemimpinan peserta didik dan tanggung jawab. Kemudian langkah-langkah. Yang pertama adalah pembahasan dalam technical meeting, kemudian latihan dalam persiapan eksebisi. Yang ketiga, menganalisis kegiatan eksebisi sepak bola mini, kemudian penyelenggaraan eksebisi.
Yang terakhir, pemilihan peran dalam persiapan eksebisi. Kemudian hasil, melalui eksebisi sepak bola mini, peserta didik mampu mengembangkan keterampilan dalam bermain dan meningkatkan kebugaran. Kemudian peserta didik mendapatkan pengalaman. Kemudian peserta didik mendapatkan pengalaman menjadi atlet, wasit, pelatih, serta panitia dalam kegiatan eksebisi. Kemudian peserta didik menjadi lebih termotivasi serta terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir, peserta didik mampu mengembangkan karakter gotong royong dan membangun kerjasama tim dalam mencapai tujuan. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Bentuk kegiatan SEM, kegiatan kokurikuler, peserta didik yang terlibat terbagi atas 2 tingkat. Yang pertama, tingkat 1 dari kelas 1 sampai kelas 3. Kemudian tingkat 2 itu kelas 4 sampai 6. Waktu kegiatan dilaksanakan di akhir semester. Kemudian yang menjadi struktur penanggung jawab adalah kepala sekolah, fasilitator adalah guru PJOK, lokomotor, praktisi guru mapel PJOK, dan guru PAI. Mitra, di sini guru kelas, kemudian peserta didik, dan orang tua peserta didik. Apa kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah? Di sini ada aset manusia. Di antaranya adalah kepala sekolah, guru, peserta didik, kemudian orang tua peserta didik. Aset finansial, yaitu dana kegiatan, kemudian aset fisik, lapangan sekolah, sarana dan alat lainnya mendukung kegiatan eksebisi, seperti bola, peluit, dan lainnya. Kemudian aset politik. Aset politik ini adalah kebijakan dari pimpinan satuan pendidikan atau kepala sekolah. Rencana evaluasi, tahapan penerapan SEM dalam pembelajaran PJOK, antara lain pengelolaan musim, afiliasi, penyiapan pertandingan formal, puncak pertandingan, dan festival akhir pertandingan, serta evaluasi dan refleksi penerapan SEM dalam pembelajaran PJOK. Alat pengumpulan data melalui observasi guru dan peserta didik, wawancara, rubrik, refleksi guru dan peserta didik. Apa yang menjadi kemungkinan tantangan yang dihadapi? Tantangan dalam proyek ini diantaranya ketidaksesuaian waktu pelaksanaan dengan jadwal yang telah ditetapkan serta anggaran dana yang digunakan, yang dimana kegiatan ini dianggarkan dalam dana BOS. Untuk kegiatan ini akan terlaksana dan berjalan dengan baik dengan dukungan penuh dari kepala sekolah, rekan-rekan guru, dan support orang tua peserta didik yang akan membantu mensukseskan acara ini. Terima kasih, itulah tadi pemaparan terkait model proyek yang akan dikembangkan di sekolah kita. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.